Waalaikumsalam Bu Oki. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Lisa? Alhamdulillah sehat dan baik Bu Oki. Bagaimana kabar Bu Oki sendiri? Alhamdulillah baik juga Bu Lisa. Baiklah Bu Lisa, sebelum melakukan coaching Bu Lisa, pertama-tama saya akan menginformasikan tentang rubrik penilaian hari ini. Pada coaching hari ini saya akan mengamati 4 kompetensi inti dari coaching tersebut ya Bu. Yang pertama yaitu persen atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan dan bobot. Selanjutnya, coach dan juga coachee yang nantinya akan saya amati dan saya juga nilai sesuai dengan rubrik penilaian tersebut. Apakah coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur theta atau belum? Kemudian bagaimana Bu Lisa itu memberikan pertanyaan dan bobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach tersebut ya. Kemudian jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu. Di antaranya adalah penyitaan, proses kreatif, jadi memaksimalkan potensi. Nah sebagai awal ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tematik lebih dahulu kepada Bu Lisa. Boleh Bu? Ya boleh banget Bu Oki. Ya. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan terkait tadinya sudah saya jelaskan seperti awal itu tentang beberapa kompetensi yang nantinya akan saya amati. Kira-kira kompetensi apa yang akan Bu Lisa kembangkan pada coaching kali ini? Ya, terima kasih Bu Oki untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu. Oke Bu Lisa. Dari ketiga kompetensi tersebut kira-kira ada nggak ada tidak kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bu Lisa observasi? Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan dalam coaching ini yaitu saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Nah, untuk pertanyaan terakhir ya Bu Lisa, nah indikator yang bagaimana yang diinginkan Bu Lisa dalam proses coaching kali ini? Untuk indikator yang ingin saya capai pada coaching kali ini, nantinya coachee dapat menyelesaikan atau mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya, Bim. Oke, baiklah untuk kegiatan pra-observasi kali ini sudah selesai ya Bu Lisa. Silakan melakukan coaching kepada coachee. Sekalian sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Oki. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Heri hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya Pak. Alhamdulillah saya baik dan sehat Bu Lisa. Akan tetapi saya sedang sedikit ada permasalahan ini Bu Lisa. Ingin saya sharingkan dengan Bu Lisa. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk coaching siang ini Pak. Pak Heri mau membahas apa siang hari ini? Ya, terima kasih juga Bu Lisa sudah meluangkan waktu. Saya ingin membahas ini Bu Lisa tentang murid saya itu ada yang nakal Bu Lisa. Baik dia di waktu istirahat maupun di waktu masuk, tapi pas saya itu sedang meninggalkan kelas. Tentu saya senang bisa membantu ini Pak. Bisa Pak Heri ceritakan lebih detail tentang masalah perilaku murid yang suka nakal kepada teman-temannya itu Pak? Ya, gini jadi Bu Lisa. Anak saya ini sekarang menjadi murid saya di kelas 3. Kemudian saya ini merasa belum berhasil mengatasi tingkah kenakalan murid saya yang satu ini. Jadi saya sering mendapat laporan dari murid lain kalau dia itu sering merasa dinakali. Ada yang merasa murung, kemudian ketakutan dikarenakan kenakalan murid saya itu tadi. Dari cerita ini, apa yang menurut Pak Heri menjadi hambatan terbesar bagi murid untuk mencegah dirinya dari keinginan berbuat nakalnya? Apakah lebih pada aspek teknis karena kemampuan akademiknya yang mungkin kurang, jadi dilampiaskan dengan kenakalan? Apakah dia nakal ini motivasinya untuk mendapatkan perhatian atau mungkin disebabkan rasa percaya dirinya itu yang berlebihan dari murid Pak Heri tersebut? Iya. Sepertinya kalau karena kemampuan akademiknya kurang itu sebenarnya tidak bisa, karena akademiknya itu dia cukup bagus dalam mengikuti materi pelajaran. Kalau diberikan juga dia bisa peringkat 1 ataupun 5. Kalau juga
masalah mencari perhatian sepertinya juga tidak, karena dia juga diperhatikan oleh orang tuanya. Itu terbukti dengan pakaiannya juga rapi, atribut yang dipakai lengkap, ketika pulang juga dijemput oleh orang tua. Yang mungkin menjadi permasalahan ini memang saya setuju, itu murid saya ini mempunyai kepercayaan dirinya itu berlebih. Itu karena postur tubuhnya yang tinggi dan gempal, dan disertai dengan dia itu orang tuanya berbadan tinggi dan gempal juga. Dan hal itulah yang menjadi motivasi perilaku kenakalannya selama ini. Itu ya Pak Heri. Jadi begini Pak Heri, jika dilihat dari kita ya sebagai seorang guru nih, jika Pak Heri nilai dari rentang 1 sampai 10, kira-kira Pak Heri berada di rentang berapa Pak? Iya, jika saya dinilai dari rentang 1 sampai 10, mungkin saya berada di rentang nilai di tengah-tengahnya, sedikit di atas lah bisa. Itu di rentang nilai 6. Di sini Pak Heri masih beranggapan berada di rentang nilai 6 ya Pak. Dalam pengalaman Pak Heri, strategi apa yang sudah pernah dicoba untuk mengatasi kenakalan murid Pak Heri tersebut? Iya, kenapa saya ada di rentang nilai 6? Hal itu dikarenakan saya sudah melakukan beberapa hal bisa. Yang pertama itu saya mengatasinya itu dengan cara sharing dengan guru kelas 2 dulu di tahun ajaran dulu, yaitu Ibu Surya. Saya sharing menanyakan tentang permasalahannya dia. Kemudian yang kedua, saya melakukan dia itu saya masukkan sebagai pengurus kelas, dan di situ dia menjadi pengurus kelas seksi keamanan. Saya harapkan dia tumbuh tanggung jawab dia sebagai petugas keamanan kelas, tetapi ternyata kedua hal tersebut itu saya rasa masih belum menghasilkan apa yang saya harapkan bisa. Dia masih suka nakal kepada teman. Bagus sekali yang sudah dilakukan Pak Heri. Baik, jadi melalui diskusi dengan rekan sejawat, dalam hal ini wali kelas 2-nya di tahun pelajaran sebelumnya, dan memposisikan murid tersebut ke dalam kepengurusan kelas sudah dilakukan. Namun belum memberikan hasil yang memuaskan ya Pak Heri. Nah sekarang menurut Pak Heri, penyebab utama murid tersebut belum berhasil kenakalannya untuk diredam Pak. Menurut Pak Heri kenapa Pak? Kalau menurut saya ya bagi saya itu karena rasa tanggung jawabnya bagi saya masih kurang. Jadi ketika saya tinggalkan dari kelas itu masih saja dia itu nakal sama temannya, kemudian jahit. Ketika saya masuk ke kelas itu ada laporan, dan bahkan saya pernah melihat itu sedang berkelahi di murid saya tersebut dengan temannya. Gitu, Mas. Jadi itu adalah poin yang penting ya Pak. Nah, bagaimana reaksi murid ini ketika ada laporan ke Pak Heri bahwa dirinya itu dilaporkan nakal? Apakah dia merespon negatif atau terlihat biasa aja Pak? Iya, dia masih terlihat rasa takut bahwa dirinya itu bersalah. Ketika saya minta untuk salaman dan minta maaf pun dia mau melakukannya Bu. Namun yang saya sayangkan hal itu terjadi berulang. Jadi ketika kenakalannya saya mendapatkan laporan, dia saya tegur, kemudian dia minta maaf, tapi kembali lagi dia kenakalan lagi dan seterusnya. Jadi seperti siklus kenakalan seperti itu. Itu ya Pak. Jadi dari sini terlihat bahwa kepercayaan diri murid juga memainkan peran yang sangat penting ya Pak Heri. Murid Pak Heri ini berarti punya kepercayaan diri bahwa dirinya itu bertubuh paling tinggi, gempal, serta latar belakang bapaknya ini yang menumbuh kembangkan kepercayaan dirinya. Lantas bagaimana Pak Heri akan mengatasi hal ini Pak? Saya berpikir itu bisa ingin menerapkan apa yang kita dapat, yaitu segitiga restitusi. Saya terlintas menerapkan itu bisa. Menarik ini Pak. Jadi diharapkan dengan penerapan segitiga restitusi ini dapat meminimalisir bahkan menghilangkan kenakalan dari murid Pak Heri ini ya, dengan harapannya meminimalisirnya dengan cara yang efektif ya Pak. Nah sekarang kira-kira Pak Heri akan
menargetkan nilai berapa pada rentang 1 sampai 10, Pak? Iya, kalau dari rentang 1 sampai 10 bisa itu saya ingin menargetkan nilai di angka 8. Bagi saya di angka 8 itu sudah bagus. Ya, tadi targetnya Pak Heri itu ada di angka 8, G. Terus bagaimana cara Pak Heri untuk mendapatkan angka 8 tersebut, Pak? Mungkin saya akan mendapatkan angka 8 itu tadi dengan beberapa hal, bisa. Yang pertama, saya akan menerapkan segitiga restitusi bagi murid saya tersebut. Kemudian seperti yang sudah kita dapatkan ya bisa di materi PGP dalam modul disiplin positif. Kemudian saya yakin itu akan berhasil menyadarkan murid saya dan kenakalannya. Kemudian langkah berikutnya saya berkoordinasi dengan orang tua murid saya. Bagaimanapun juga anak itu tetap punya sisi nurut, manut, mencontoh orang tua. Menarik sekali ya, Pak. Saya rasa itu langkah yang baik sekali loh, Pak Heri. Pak Heri nanti akan menerapkan segitiga restitusi dan juga akan melakukan koordinasi dengan orang tua murid. Katakan Pak Heri. Terima kasih atas apresiasinya. Kemudian, kira-kira ada tidak kesiapan yang dapat membantu Pak Heri untuk melakukan hal tersebut? Ya, yang jelas di sini saya tidak akan melakukan sendiri. Yang pertama, tetap saya akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan pimpinan, yaitu kepala sekolah, karena saya perlu mendapat persetujuan dari beliau atas kegiatan yang akan saya lakukan. Kemudian yang kedua, saya akan berkoordinasi dengan orang tua murid agar bisa segera mungkin saya mengingatkan dan menegur siswa tersebut melalui orang tua siswa. Jadi selain itu juga saya akan berkoordinasi ataupun kolaborasi dengan rekan kerja saya, yaitu Bu Surya, yang merupakan wali kelas murid saya tadi di kelas 2 di tahun ajaran sebelumnya. Itu langkah yang sangat bagus sekali ya, Pak. Terus kapan nih kira-kira targetnya Pak Heri? Untuk target ya Bu saya, untuk targetnya saya targetkan kira-kira sekurang-kurangnya 2 sampai 3 minggu ke depan bisa. Dimulai besok saya akan mulai menerapkan segitiga restitusi, dan secepatnya saya akan bertemu dengan orang tuanya untuk menjelaskan tentang rencana ini. Nah, untuk kedepannya nih Pak, mau progres yang seperti apa yang akan dilakukan oleh Pak Heri selanjutnya? Ya, untuk progresnya saya belum begitu tahu ya Indonesia. Untuk kedepannya nanti akan segera saya tindak lanjuti progres itu. Jika sudah ada progres yang baik, saya ingin kembali berbincang-bincang dengan Lisa. Oke, bagus sekali. Saya yakin kita akan melihat adanya sebuah perbaikan ya Pak. Terima kasih Pak Heri sudah mau berbagi cerita hari ini. Sekarang bagaimana perasaannya setelah berbincang-bincang hari ini dengan saya Pak? Terima kasih banyak Lisa. Saya merasa lebih plong, lega, dan tambah optimis ini Bu Lisa. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak Heri. Semoga semua berjalan lancar dan sukses terus untuk Pak Heri. Siap, terima kasih. Terima kasih kembali. Baik Bu Lisa, bagaimana tadi kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan? Alhamdulillah Bu Rofi, untuk proses coachingnya yang saya lakukan tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah sekali Bu Lisa, coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Oh iya Bu Lisa, tadi sebelum Bu Lisa melakukan coaching, saya sempat menanyakan indikator yang ingin dicapai Bu Lisa ya. Dari indikator ketercapaian yang Bu Lisa inginkan sebelum melakukan coaching, apa saja yang sudah Bu Lisa lakukan terkait indikator tersebut? Baik Bu Rofi. Tadi yang sudah saya lakukan pada waktu proses coaching, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana tadi saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi
konfirmasi pada Koci dan menanyakan tanggung jawab Koci terhadap rencana aksi tersebut. Di sini saya juga berhasil menggali potensi dari Koci untuk menemukan solusi dari permasalahan yang Koci hadapi. Oke, Bu Lisa. Menurut saya sebagai observer ya, itu sudah bagus sekali karena sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur kita. Di mana sebelum melakukan pembicaraan, Bu Lisa sudah menanyakan tujuannya terlebih dahulu ya. Kemudian Bu Lisa juga melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi dengan menanyakan informasi serta menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Koci ya. Si Koci itu bisa menemukan solusinya sendiri. Di sini juga saya melihat bahwasanya Bu Lisa sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya buat Bu Lisa. Iya, terima kasih Bu Oki. Sebelum kita akhiri ada satu pertanyaan lagi terkait kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bu Lisa tadi ya, yaitu kompetensi apa yang ingin Bu Lisa kembangkan di sini? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching selanjutnya, saya itu ingin sekali memahami dan mendalami lagi proses terkait dengan coaching sesuai dengan alur cerita, terutama pada saat membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu, Pak. Oh baik, dan Bu Lisa dengan pertanyaan berbobot itu Bu Lisa bisa memahami kata kunci yang disampaikan Koci sehingga Bu Lisa dapat menggali lebih dalam dan mengarahkan Koci agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Itu ya Bu Lisa. Iya, betul. Luar biasa sekali Bu Lisa ini. Nah di situ terlihat sekali bahwasanya Bu Lisa sudah memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Dapat saya lihat juga Koci merespon dengan baik untuk menjawab pertanyaan yang Bu Lisa berikan. Kedepannya Bu Lisa bisa lebih baik lagi. Saya cukupkan sampai di sini saja ya Bu Lisa. Terima kasih untuk coaching kali ini. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih ya Bu Oki. Semoga ke depan ada perkembangan bagi saya ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum.